Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat KSWI? Jumpa lagi nih. Kali ini bersama aku Dona akan menemani teman-teman dalam beberapa waktu ke depan. Nah, insya Allah kita akan membahas hal-hal yang menarik seputar Islam. Nah, alhamdulillah nih ya teman-teman, kita masih dipertemukan kembali di bulan yang suci ini, bulan Ramadan. Bulan dimana kalau kita itu beramal, kita itu diberi pahala yang berlipat ganda, 700 kali loh teman-teman. Bahkan di bulan Ramadan juga ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan, yang lebih baik dari 83 tahun. Masya Allah, istimewanya bulan ini ya teman-teman. Semoga semangat Ramadan selalu bergelora di hati kita, tidak pernah luntur ya meskipun Ramadan sudah berlalu gitu. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai makna kembali fitri. Jadi, amankan kuota kalian dan jangan lupa siapkan catatannya ya. Ya sarallah teman-teman. Nah, kalau kita berbicara mengenai fitrah atau fitri, biasanya pada saat hari raya Idul Fitri ada ucapan minal aizin wal faizin, yang artinya kita didoakan agar tergolong orang yang faizun gitu. Nah, tentu saja Sobat KSWI di sini nih harus tahu nih, orang-orang yang faizun, orang-orang yang menang itu seperti apa sih? Berdasarkan tafsir Ibnu Abbas, tafsir tentang surat An-Nur ayat 52, di sana disebutkan ciri-ciri orang yang faizun itu yang pertama adalah orang yang taat kepada Allah dan Rasul di dalam hukumnya. Artinya orang tersebut menerapkan hukum dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, takut kepada Allah gitu. Kita takut berbuat maksiat gitu. Kita takut melanggar perintahnya Allah gitu. Yang ketiga, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang-orang yang dengan ciri-ciri tersebut di akhirat kelak dia akan mendapatkan surga dan dijauhkan dari api neraka. Lalu bagaimana kok bisa gitu ya? Saum Ramadan bisa membuat seseorang menjadi faizun, menjadi yang menang gitu. Ya karena di dalam saum Ramadan Allah itu telah janjikan, man shoma ramadhana imana wahtisaban ghufira lahu ma qaddama min dhanbi. Yang artinya barang siapa yang melaksanakan puasa Ramadan dengan keimanan dan keikhlasan, maka diampuni dosanya yang telah berlalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, di dalam hadis riwayat Ahmad sendiri, di sana dikatakan bahwa dosa pertama yang diampuni oleh Allah adalah dosa yang kecil. Gitu. Nah, lalu bagaimana kalau kita mempunyai dosa yang besar, Kak? Tentu saja kita harus bertobat dengan melakukan taubatan nasuha, di mana kita itu benar-benar bertobat, menyesali perbuatan yang pernah kita lakukan, meninggalkan maksiat tersebut, dan menggantinya dengan ibadah yang berpahala, artinya melakukan banyak kebaikan. Nah, yang ketiga, menghapus dosa sesama manusia. Itu dengan cara apa? Kita meminta maaf terhadap sesama manusia kalau kita mempunyai salah. Jadi poinnya, jika kita ingin dosa kita diampuni, tentu saja yang pertama kita harus berpuasa. Yang kedua, kita harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah dengan minta maaf kepada sesama. Nah, ketiga poin tersebut itu menjadikan kita seorang yang faizun, yang menang. Nah, teman-teman, tadi kemenangan secara individu itu kan bagaimana individu itu taat kepada Allah dan Rasulnya di dalam hukumnya, gitu kan ya. Tentu saja hukum yang dimaksud adalah hukum yang hanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, hukum-hukum Allah tersebut itu tidak akan bisa tegak di muka bumi ini jika belum ada sistem pemerintahan yang menegakkannya secara kafah, secara menyeluruh. Padahal menegakkan hukum Islam secara kafah itu adalah suatu kemenangan terbesar berdasarkan Quran Surat An-Nur ayat 52. Yang menjadi pertanyaannya, maukah teman-teman semua itu berjuang mendapatkan kemenangan tersebut?
Buat teman-teman, ada kiat-kiat dalam memperjuangkan tegaknya Islam secara kafah. Dijamin bakalan sukses. Yang pertama, bagaimana pribadi seseorang itu menjadi orang yang bertakwa, menjadi pribadi yang menang, faizun gitu ya. Dimana kita itu telah melakukan saum Ramadan, bertobat, dan meminta maaf dengan sesama. Yang kedua, kita itu harus bersungguh-sungguh dalam menegakkan Islam kafah. Allah sudah berjanji di Quran surat Muhammad ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. In tansurullaha yasurkum wa yutsabbit aqdamakum. Jika kalian menolong Allah, Allah akan menolong kalian dan akan meneguhkan kedudukan kalian. Jadi, jika kalian menolong agama Allah, Allah itu akan menolong kita gitu ya. Pertolongan yang sangat besar itu dengan ditolongnya kita itu dalam menegakkan Islam kafah. Teman-teman semua, semoga kita menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa, yang taat kepada Allah dan Rasul di dalam hukumnya. Serta kita harus bersungguh-sungguh berjuang di jalan Allah dan mengharapkan pertolongan dari Allah. Pertolongan akan tegaknya Islam secara kafah. Ingat ya, berjuang tanpa ilmu adalah suatu kesia-siaan. Gak mau kan, udah berkorban banyak, hilang waktu, hilang harta, tapi gak dapat apa-apa. Makanya, yuk ngaji bersama KSWI, Remaja Peduli Memberi Solusi. Nah, buat teman-teman, apabila ada yang perlu ditanyakan lagi, silahkan bertanya ya. Sebelum saya akhiri sharing kita kali ini, ahwan atas khilaf dan kesalahan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, izin bertanya ya Kak. Tadi kan disampaikan bahwasanya menegakkan hukum Allah secara kafah kita akan mendapatkan kemenangan ya. Nah, seperti yang kita tahu bahwasanya negeri kita kan menganut sistem demokrat, yang tentunya kan beberapa hukum yang ditetapkan juga ada yang bertentangan dengan agama kita ya. Nah, lantas bagaimana caranya mensyiarkan hukum Allah dengan latar belakang perbedaan tersebut tanpa menyinggung pihak manapun? Mohon pemaparannya ya Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jasahillah khair untuk Kak Khairunisa dari Samarinda ya. Masya Allah jauh banget sahabat kita yang satu ini, tetapi gak apa-apa. Semoga sila ukhuwah kita selalu terjaga ya Kak Nisa. Amin amin ya robbal alamin. Nah, izinkan saya untuk menanggapi pertanyaan yang diajukan oleh Kak Nisa tadi. Bagaimana kita itu mensyiarkan hukum-hukum Allah tanpa menyinggung pihak manapun gitu ya. Pertama-tama yang harus kita sikapi terlebih dahulu adalah kita itu harus bersikap bangga dan menunjukkan akhlak sebagai seorang muslim itu seperti apa. Langkah yang kedua, kita itu harus memahamkan umat akan hukum-hukum Allah atau syariatnya Allah. Jika umat itu sudah paham akan hukum-hukum Allah, syariatnya Allah, dan paham akan kewajibannya untuk menerapkan hukum-hukum Allah tadi, insya Allah tidak akan ada yang tersinggung. Masalahnya bagaimana cara kita memahamkannya gitu ya. Tentu saja dengan berdakwah, kita menyerukan amar ma'ruf nahi mungkar. Tentu saja dengan dakwah ini tidak semulus yang kita bayangkan gitu, pasti ada pro dan kontranya gitu. Tapi yang perlu harus kita garis bawahi, kita tidak boleh menyerah gitu, apalagi di sistem yang saat ini, sistem kapitalis yang menjauhkan kita dari ilmu-ilmu agama gitu ya. Kita tidak boleh terkalahkan gitu ya tentang dalam sistem saat ini. Itu kita harus semangat, kita harus maju terus, jangan sampai kita mundur gitu ya. Nah, insya Allah itu mungkin yang bisa saya sampaikan ke Khairunisa. Mungkin ada tanggapannya?